Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Geometri Analitik yang beranggotakan Festi Anna Faura, Maghfiratul Jannah, Afiatul Maula, dan Azizatul Ayun Satunihlah. Kami akan memaparkan materi tentang garis lurus. Materi 1. Persamaan garis lurus oleh Azizatul Ayun Satunihlah, NIM 269134. Apa saja yang dibahas? Yang pertama yaitu gradien, yang kedua persamaan garis lurus di bidang. Ini adalah bidang koordinat untuk mencari gradien. Nah, bagaimana langkah-langkah menentukan gradien? Yang pertama, tentukan dua titik sembarang pada bidang koordinat. Beri nama kedua titik tersebut, misal titik A 0,2 dan titik B 2,4. Lalu hubungkanlah titik tersebut sehingga diperoleh suatu garis. Beri nama garis tersebut dengan nama garis G. Hitunglah selisih absis dari dua titik tersebut, yaitu x2 min x1 sama dengan 2 min 0 sama dengan 2. Hitunglah selisih ordinat dari dua titik tersebut, y2 min y1 sama dengan 4 min 2 sama dengan 2. Carilah selisih ordinat dibagi selisih absis dua titik tersebut dengan menggunakan hasil pada langkah 3 dan 4, yaitu y2 min y1 per x2 min x1 sama dengan 4 min 2 per 2 min 0 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Lalu tentukan dua titik yang lain pada garis G. Namakan titik C dan D. Ulangi langkah-langkah 3 sampai dengan 5 di atas. Misal C min 4, min 2 dan titik D min 6, min 4. Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan min 6 plus 4 min 4 plus 2 sama dengan min 2 per min 2 sama dengan 1. Lalu tentukan dua titik yang lain lagi pada garis G dengan langkah yang sama dari langkah 3 sampai dengan langkah 5. Dari langkah-langkah di atas, apa yang bisa Anda simpulkan, teman-teman? Ya, dari titik tersebut akan membentuk suatu garis, yaitu disebut gradien. Jadi, gradien adalah nilai kemiringan suatu garis. Gradien dapat bernilai positif atau negatif. Sesuai perjanjian, gradien bernilai positif apabila arah garis ke kanan dan ke atas, sedangkan gradien bernilai negatif apabila arah garis ke kiri dan ke bawah. Dari langkah-langkah di atas, nilai suatu gradien garis yang melewati garis A, X1, Y1, dan B, X2, Y2 dapat dinyatakan dalam suatu rumusan matematis, yaitu MAB sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Contoh soal. Tentukan nilai A jika garis yang menghubungkan titik-titik A, 5A, 10 dan B 3A, 2 mempunyai gradien garis 2. Dari masalah di atas dapat dilihat bahwa untuk menentukan gradien yang melalui dua titik kita temukan pada kegiatan di atas, yaitu MAP sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Karena nilai gradiennya 2, maka MAP diganti dengan 2. 2 sama dengan Y2-nya 2, Y1-nya 10. Jadi 2 min 10 sama dengan min 8 per X2 3A dan X1 5A. Jadi 3A min 5A sama dengan min 2. 4A sama dengan 8. A sama dengan 2. Selanjutnya ke persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Langkah-langkah menentukan persamaan garis lurus yaitu buatlah suatu garis L yang melalui titik-titik P1, X1, Y1 dan P2, X2, Y2 dengan X1 tidak sama dengan X2 atau Y1 tidak sama dengan Y2. Contohnya, titik P1 itu 2,6 dan titik P2 4,8. Jadi, masing-masing tidak ada yang sama antara P1 dan P2. Setelah itu, ambil sembarang titik Q X min Y yang terletak pada garis L sehingga dapat kita peroleh panjang P1Q, panjang P1 P2 dan panjang OQ dan panjang OP1. Panjang P1Q sama dengan X min X1, Y min Y1. Panjang P1Q didapat dari Q dikurangi P1. Q itu X min Y dan P1 sama dengan X1, Y1. Jadi P1 dikali Q.
panjang P1Q sama dengan X min X1, Y min Y1. Sama dengan panjang P1P2 sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1. Panjang OQ sama dengan X min Y. Panjang OP1 sama dengan X1, Y1. Dari langkah 1, jika diperhatikan gambar garis tersebut, terlihat bahwa panjang OQ sama dengan panjang OP1 plus panjang lambda P1 kali P2. Jadi persamaan vektorisnya adalah X, Y sama dengan X1, Y1 plus lambda dikali X2 min X1, Y2 min Y1. Persamaan parameternya adalah X sama dengan X1 plus lambda dikali X2 min X1. Y sama dengan Y1 plus lambda dikali Y2 min Y1. Persamaan parameter itu adalah uraian dari persamaan vektoris. Nah, setelah kita mengetahui persamaan parameter, kita akan mengetahui juga lambda. Lambda didapat dari X1 plus lambda kali X2 min X1 sama dengan X. Lambda dikali X2 min X1 sama dengan X min X1. Jadi lambda sama dengan X min X1 plus X2 min X1 untuk Y. Dan lambda untuk X dan lambda untuk Y sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Sehingga diperoleh persamaan umum dari persamaan umum garis lurus di bidang melalui titik P1 X1, Y1 dan P2 X2, Y2 adalah X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Lalu dibalik, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Lalu Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. X2 min X1 dikali X min X1. Berhubung Y2 min Y1 per X2 min X1 itu adalah rumus matematis untuk mencari gradien, maka Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Sehingga diperoleh suatu persamaan garis lurus yang melalui titik P, X1, Y1 dan bergradien M adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Contoh soal. Selanjutnya, tentukan persamaan garis H, karena garis H melalui titik A, min 3,2 dan B 4,5. Maka kita menggunakan persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y min 2 per 5 min 2 sama dengan X plus 3 per 4 plus 3. Y min 2 per 3 sama dengan X plus 3 per 7. Lalu dikalikan silang, 7 dikali Y min 2 sama dengan 3 dikali X plus 3. Menjadi 7Y min 14 sama dengan 3X plus 9. Lalu digabungkan menjadi 3X min 7Y plus 23 sama dengan 0. Jadi persamaan garis H adalah 3X min 7Y plus 23 sama dengan 0. Materi 2. Persamaan normal suatu garis lurus. Mutlak OQ sama dengan P disebut sebagai panjang normal garis G, di mana OQ tegak lurus dengan garis G dan sudut alfa adalah sudut yang diapit oleh normal OQ dan sumbu X arah positif. Untuk mendapatkan persamaan garis dalam bentuk P dan alfa, maka diambil sembarang titik P, X, Y pada garis G. Titik S merupakan proyeksi titik P pada sumbu X, dan titik R merupakan proyeksi titik S pada OQ, atau dapat dilakukan dengan menarik garis dari P yang tegak lurus dengan sumbu X, sehingga memotong sumbu X di S dan dari S ditarik garis tegak lurus dengan normal OQ, dan memotong OQ di R. Dengan demikian, maka didapatkan bahwa sudut OSR plus alfa sama dengan 90 derajat, sudut OSR plus sudut PSR sama dengan 90 derajat. Sehingga sudut PSR sama dengan alfa, jadi sudut PSQ aksen sama dengan 90 derajat min alfa. Proyeksi tegak lurus dari OS pada OQ adalah mutlak OR sama dengan mutlak OS cos alfa sama dengan X cos alfa. Proyeksi tegak lurus dari SP pada OQ adalah mutlak RQ sama dengan mutlak SP cos 90 min alfa sama dengan Y sin X. Serta perhatikan bahwa mutlak OR
plus mutlak RQ sama dengan mutlak OQ sama dengan P. Sehingga X cos alfa plus Y sin alfa sama dengan P. Karena titik P sembarang titik pada garis G, maka hubungan terakhir ini menyatakan persamaan garis G. Persamaan terakhir inilah yang dinamakan sebagai persamaan normal. Dari suatu garis P menyatakan panjang normal, maka P adalah suatu bilangan positif. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari persamaan normal satu garis lurus. Yang pertama, tentukan persamaan normal suatu garis dengan panjang normal 10 satuan dan besar sudut apit garis tersebut dengan sumbu arah positif 150 derajat. Berarti kan gambarnya seperti ini ya. Ini garis X, garis Y. Panjangnya 10 satuan. Terus besar sudut apit garis tersebut dengan sumbu arah positif. Berarti ini kan ini garisnya diapit dengan ini. Jadi yang 150 yang di sini. Setelah itu kita akan mencari besar sudut alfa ini. Bagaimana mencarinya? Ini kita sudah tahu sudut ini 150 derajat. Dalam garis lurus maka harus 180 derajat. Jadi ini 150 ditambah berapa supaya hasilnya 180? Itu ini 30 derajat. 30 derajat. Terus ini sudah kelihatan di dalam gambar sudah ada garis seperti ini. Namanya garis siku-siku, berarti ini 90 derajat. Nah, di dalam segitiga itu harus memenuhi 180 derajat jadinya. Jadi 90 ditambah 30 120. 180 dikurangi 120 kurang 60. Jadi sudut alfa 60 derajat. Setelah itu kita masukkan dalam persamaan rumus yang tadi. X cos alfa ditambah Y sin alfa sama dengan P. X cos alfa, X cos alfanya 60 derajat ditambah Y sin alfa 60 sama dengan P. X cos 60 setengah ditambah Y sin 60 setengah akar 3 sama dengan P. Ini jadi setengah X ditambah setengah akar 3 Y sama dengan 10. Ini sudah ketemu hasilnya, setengah X plus setengah akar 3Y sama dengan 10. Setelah ini ketemu, kita ubah dari persamaan umum garis lurus menjadi persamaan normal garis lurus. Kita hapus dulu ya. Jadi ini persamaan umum garis lurus. Caranya dengan mengalihkan persamaan umum ini dengan K konstanta, di mana K
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafiratul Jana, NIM 2619005. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai kedudukan antara dua garis lurus. Nah, jadi garis itu merupakan bangun yang paling sederhana dalam geometri, karena garis itu adalah bangun yang berdimensi 1. Nah, kemudian kedudukan garis itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama yaitu sejajar, yang kedua berpotongan, yang ketiga berimbit, dan yang keempat adalah tegak lurus. Nah, yang pertama yaitu dua garis yang sejajar. Dan jadi dua garis itu dikatakan sejajar apabila dua garis itu terletak pada suatu bidang dan tidak berpotongan dan tidak pernah bertemu, sehingga garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Nah, dikarenakan garis M dan garis N itu sejajar, maka jaraknya itu selalu sama antara keduanya sini. Sehingga karena jaraknya itu sama dan tidak berubah, maka gradien M itu sama dengan gradien N. Nah, persamaannya adalah seperti di bawah ini. Sebenarnya ini bisa diganti, yang satu bisa diganti M, yang ke N itu bisa diganti 2 itu bisa diganti N ya. Jadi A1X plus B1Y plus C sama dengan 0 itu merupakan persamaan yang pertama atau M. Nah, yang kedua, A2X plus B2Y plus C sama dengan 0 itu merupakan persamaan yang kedua atau N. Nah, sehingga sehingga A itu berbanding lurus dengan B. Nah, juga A2 berbanding lurus dengan B2, namun tidak berbanding lurus dengan C1 dan C2. Nah, itulah pengertian sedikit mengenai garis yang sejajar. Nah, kemudian contoh soalnya seperti ini. Tentukan nilai P apabila garis 4X min 2Y sama dengan 5 itu sejajar dengan garis PX plus P min 2Y sama dengan 6. Nah, jadi penyelesaiannya di sini yang pertama kita lakukan adalah mencari gradien yang pertama. Nah, gradien persamaan yang pertama. Jadi persamaan yang pertama itu adalah 4X min 2Y sama dengan 5. Nah, rumus gradien itu kan min A per B ya. Jadi M1 kita ingin mencari gradien persamaan 1 sama dengan min A per B. A-nya berapa? A-nya 4. B-nya sama dengan 2. Jadi min A per B sama dengan min 4 per min 2 sama dengan 2. Nah, kemudian kita mencari gradien yang ke persamaan kedua. Sama seperti tadi, rumusnya adalah min A per B, bahwa A-nya itu adalah P. Jadi ini min P per B-nya itu P min 2. Nah, kita sudah menemukan gradien persamaan 1 dan gradien persamaan 2. Nah, selanjutnya, karena garis kedua persamaan 1 dan persamaan 2 itu sejajar, maka seperti tadi bahwa gradien persamaan 1 itu sama dengan gradien persamaan kedua. Jadi sama ya nih, sama. Nah, nilainya berapa? Yang M1 tadi nilainya adalah 2, dan yang kemudian gradien kedua itu nilainya adalah min P per P min 2. Jadi kita perkalikan silang, 2 kali P min 2 yaitu 2P min 4. 2 kali min 2 sama dengan min 4. Nah, sama dengan min P. Jadi kita kelompokkan yang P ke ruas kiri dan yang angka itu ke ruas kanan. 2P min P pindah ke ruas kiri menjadi plus 2P plus P sama dengan yang min 4 itu pindah ke ruas kanan menjadi 4. Jadi 2P plus P sama dengan 4, ditambah 2P plus P yaitu 3P sama dengan 4, sehingga P adalah 4 per 3. Nah, jadi besar nilai P yang ditanya dalam soal ini adalah 4 per 3. Nah, kemudian selanjutnya yaitu dua garis yang berpotongan. Nah, jadi dua garis dikatakan berpotongan itu jika kedua garis tersebut mempunyai sebuah titik potong atau titik persekutuan. Jadi nanti akan bertemu ya antara dua garis tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat gambar sini. M dan N ini kan ini di sini titik perpotongannya nih ya, di tengah-tengah ini. Nah, sehingga gradien garisnya itu berbeda karena kenapa? Karena jarak antara dua garis tersebut itu kan selalu berubah dari sini ke sini itu semakin menyempit. Nanti akan bertemu sehingga gradien M1 tidak sama dengan M2. Persamaannya seperti tadi, namun di sini bahwa A1-nya itu atau AM-nya itu tidak akan berbanding lurus dengan B1. Nah, seperti apa soalnya? Yaitu seperti ini. Contoh, yang pertama selidiki apakah garis 2X min Y min 1 sama dengan 0 itu saling berpotongan dengan garis 4X min Y min 5 sama dengan 0. Jika ya, carilah di mana titik potongnya. Nah, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di atas, yaitu yang pertama kita
seperti tadi, mencari A1 banding A2-nya, karena itu kan tidak sama ya, tidak sama dengan B1 banding min B2. Nah, A1-nya berapa? Yang di sini adalah 2. Kemudian A2 yang pada persamaan keduanya itu adalah 4, jadi 2/4. 2/4 sama dengan setengah. Nah, kemudian B1 banding B2. B1 yang di persamaan ke-1 adalah nilainya min 1. Kemudian yang di persamaan kedua juga nilainya min 1. Jadi min 1 dibagi min 1 sama dengan 1. Nah, maka benar bahwa A1 banding A2 itu tidak sama dengan B1 dibagi B2. Maaf ya, tadi dibagi. Nah, karena apa? Karena kan di A1 per A2 itu hasilnya setengah dan B1 per B2 itu hasilnya 1. Nah, ini kan tidak sama ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, untuk persamaan 1, ini saya garisnya ini terlalu ke atas ya, harusnya ke bawah lagi. Jadi yang persamaan 1 adalah 2x min y min 1 sama dengan 0. Dan yang persamaan kedua 4x min y min 5 sama dengan 0. Kita kurangkan. Kita akan mengeliminasi nilai y. Nah, jadi min y, biar y-nya itu hilang, jadi kita kurangkan. Nah, 2x min 4x sama dengan min 2x. Min y, jadi min y plus y, itu kan jadi sama dengan 0 ya, jadi 0 y-nya. Kemudian min 1 min 5, jadi min 1 plus 5 itu 4, jadi min 2x plus 4 itu sama dengan 0. Nah, kemudian 4-nya itu dipindah ke ruas kanan. Min 2x sama dengan min 4, x sama dengan min 4 bagi min 2, jadi x-nya itu sama dengan 2. Nah, untuk mencari nilai titik potongnya, kita selanjutnya itu mencari nilai y, karena baru ketemu nilai x. Nah, untuk mencari nilai y itu tinggal kita substitusi, karena kita sudah mendapatkan nilai x. Nah, substitusinya ke persamaan bisa 1, bisa 2. Nah, di sini saya ingin mensubstitusi ke persamaan 1. 2x min y min 1 sama dengan 0. 2. X-nya itu sama dengan 2. Jadi 2 kali 2, 4. Min y min 1 sama dengan 0. Ya, jadi 4 min y min 1 sama dengan 0. 4 min 1 itu 3. Jadi 3 min y sama dengan 0. Y sama dengan 3-nya pindah ke ruas sana. Jadi y sama dengan 3. Nah, jadi titik potongnya adalah x, y. X-nya berapa? X-nya 2. Y-nya adalah 3. Jadi titik potong pada soal ini adalah 2,3. Kemudian yang selanjutnya yaitu dua garis yang berimpit. Nah, jadi dua garis itu dikatakan berimpit jika kedua garis itu paling sedikit mempunyai 2 titik potong. Jadi pada dua garis yang berimpit itu seperti terlihat ada 1 garis. Ya, di sini padahal ini ada 2 garis, namun ini karena berimpit jadi terlihat seperti 1 garis. Nah, di sini adalah garisnya adalah M dan N. Nah, sehingga ketika mereka itu berimpit, maka kedudukannya itu sama. Nah, karena kedudukannya sama, maka gradien M, garis M-nya itu sama dengan gradien garis N. Jadi, gradien M sama dengan gradien N. Persamaannya seperti tadi, namun di sini yang berbeda adalah bahwa A1 itu berbanding lurus dengan B1 juga C1. Karena apa? Karena mereka itu selalu sama, karena berimpit menjadi 1 ya. Nah, kemudian untuk contoh soalnya seperti ini. Nah, tentukan nilai A dan B agar 2x plus AY plus B sama dengan 0 itu berimpit dengan garis 3x plus 6y plus 9 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kita itu mencari nilai A dan B ya. Nah, yang seperti yang tadi, bahwa A1 per A2 itu berbanding lurus dengan B1 sama dengan B2 sama dengan ya. Nah, A, ini kan A ya, A per 6. 6 itu dari sini. Di sini dalam persamaan 1 di Y itu kan nilainya A. Dan di persamaan kedua itu nilainya 6. Jadi A per 6. A per 6 sama dengan 2 per 3. Karena apa? Di sini 2, ini 3. Jadi 2 per 3. Kita perkalian silang. A kali 3, 3A. 2 kali 6, 12. Jadi nilai A-nya itu sama dengan 4. Karena 12 bagi 3. Nah, kemudian untuk mencari nilai B, juga kita sama seperti tadi untuk mencari nilai A. Nah, jadi B per 9 di sini B-nya diketahui ya, B. Nah, di sini B-nya itu posisinya itu seperti C yang ini. Nah,
Jadi B/9 sama seperti tadi yang variabelnya X yaitu 2, yang ini 3. Jadi B/9 sama dengan 2/3. Kita perkalikan silang. B kali 3, 3B. 2 kali 9, 18. Jadi B sama dengan 18 bagi 3, yaitu 6. Nah, jadi agar kedua garis dari persamaan ini berimbit, maka ditemukan nilai A-nya itu sebesar 4 dan nilai B-nya itu 6. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu dua garis yang saling tegak lurus. Nah, jadi bila dikatakan tegak lurus apabila garis tersebut berpotongan di satu titik dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, bedanya dengan yang tadi berpotongan, yang berpotongan tadi sudutnya itu tidak 90 derajat. Nah, jadi yang selain 90 derajat itu berpotongan. Nah, kalau 90 derajat itu dinamakan saling tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus itu gimana? Jadi rumus gradiennya itu adalah M1 sama dengan -1 per M2. Nah, di sini kan dianggap ini kotak ya, tegak lurus membentuk sudut di sini 90 derajat. Nah, jadi karena M1 sama dengan -1 per M2 bisa ditulis M1 dikali M2 sama dengan -1. Nah, di sini persamaannya seperti tadi. Kemudian di sini yang berbeda adalah A1 dikali A2 itu sama dengan B1 dikali B2 sama dengan 0. Nah, seperti ini contoh soalnya. Carilah nilai H apabila garis X plus 2Y sama dengan 6 itu saling tegak lurus dengan garis HX plus 2H min Y sama dengan 2H min 5Y sama dengan 8. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal yang seperti di atas itu, kita itu mencari nilai H. Nah, maka untuk mencari nilai H, karena di sini itu masih berbentuk H ya, kita mencari gradien untuk persamaan yang pertama, yaitu X plus 2Y sama dengan 6. Itu merupakan persamaan pertama. Nah, jadi gradien persamaan yang ke-1 itu adalah rumusnya min A per B sama dengan A-nya berapa? A-nya 1, B-nya adalah 2. Maka min A per B berarti sama dengan min setengah. Nah, kemudian selanjutnya, untuk persamaan yang kedua, itu kita mencari gradiennya bahwa sama seperti tadi, bahwa M2 itu sama dengan min A per B. A-nya berapa? A-nya H. Nah, B-nya berapa? B-nya 2H min 5. Jadi ini ditambahi min ya, karena min A per B, min H per 2H min 5. Nah, kemudian sama seperti yang ini tadi, rumusnya kita masukkan ke sini. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Maka M1-nya ketemu tadi adalah min setengah, M2-nya adalah min H per 2H min 5 sama dengan min 1. Seperti biasa kita hitung bahwa min 1 kali min H sama dengan H, kemudian 2 dikali 2H min 5. 2 kali 2H sama dengan 4H. 2 dikali min 5 sama dengan min 10. Jadi H per 4H min 10 sama dengan min 1. Nah, kita pindah ruas yang H. H sama dengan, jadi min 1 dikali 4H min 10 ya. Jadi ini tinggal ditambahkan min saja. Jadi jawabannya adalah min 4H min 10 min 1, jadi plus 10. Jadi H sama dengan min 4H plus 10. Kemudian yang H kita pindah ke ruas kiri. H min 4H pindah ke kiri yaitu plus, jadi plus 4H. H plus 4H sama dengan 10. H plus 4H sama dengan 5. 5H sama dengan 10. Nah, jadi H sama dengan 10 bagi 5 adalah 2. Nah, jadi nilai H dalam contoh soal ini telah ditemukan senilai 2. Nah, terima kasih. Yang keempat, kedudukan titik dan garis. Hubungan titik dan garis pada bidang hanya dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu titik pada garis dan titik di luar garis. Yang pertama, titik pada garis. Seperti garis di atas, misalkan sebuah titik yang dimaksud adalah titik P dan garis G. Untuk mengetahui titik tersebut terletak pada garis, yaitu dengan mensubstitusikan absis koordinat titik yang diketahui berturut-turut pada X dan Y dalam persamaan garis yang diketahui.
Apabila substitusi ini menghasilkan pernyataan yang benar, maka dapat disimpulkan bahwa titik tersebut terletak pada garis. Yang kedua, titik di luar garis. Misalkan sebuah titik P dan sebuah titik G. Untuk kondisi titik di luar garis itu terletak titik yang di luar garis apabila titik tersebut tidak menjadi bagian dari garis, atau apabila absis atau koordinat titik yang diketahui disubstitusikan berturut-turut pada X dan Y dalam persamaan garis yang diketahui menghasilkan pernyataan yang salah. Garis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vesti Alnafaura dengan NIM 261901 sebagai pemateri yang kelima, yaitu menjelaskan tentang persamaan berkas garis. Berkas suatu garis adalah garis-garis yang melalui sebuah titik yang sama atau satu titik tetap, sedangkan arahnya berlainan. Di sini misalkan ada dua buah garis berpotongan, yaitu garis yang pertama A1X plus B1Y plus C sama dengan 0. Kemudian garis yang kedua yaitu A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0. Bisa dilihat ini gambarnya. Kemudian dari persamaan kedua garis tersebut diperoleh bentuk persamaan G1 plus lambda G2 sama dengan 0, dengan lambda adalah parameter dari lambda lebih dari negatif tak hingga, lambda kurang dari tak hingga, yaitu A1X plus B1Y plus C ditambah lambda dalam kurung A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0. Kemudian A1X plus lambda A2X plus B1Y plus lambda B2Y plus C plus lambda C2 sama dengan 0 menjadi dalam kurung A1 plus lambda A2 tutup kurung X plus B1 plus lambda B2 kali Y plus C plus lambda C2 sama dengan 0. Nah, persamaan inilah yang dinamakan persamaan berkas garis atau persamaan kipas garis. Kemudian di sini saya akan memaparkan tentang contohnya, yaitu tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik potong garis-garis X plus Y plus 3 sama dengan 0 dan X plus 2Y plus 3 sama dengan 0 dan tegak lurus pada garis 3Y min X min 1 sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita cari terlebih dahulu koordinat-koordinat titik potong garis-garis tadi, yaitu garis X plus Y plus 3 sama dengan 0 dan X plus 2Y plus 3 sama dengan 0. Nah, didapatkan titik-titik koordinat-koordinat titik potong garisnya yaitu min 4,1. Kemudian kita cari juga gradien garis 3Y min X min 1 sama dengan 0, yaitu kita dapatkan gradiennya sama dengan 1/3. Maka persamaan garis yang dimaksud adalah Y min 1 sama dengan min 3 kali X plus 4 menjadi Y plus 3X plus 1 sama dengan 0. Terima kasih.